Kenal sholawat di 2021, maksudnya benar-benar mulai mengamalkan sholawat sejak katanya lihat YouTube aku nih. Nontonin YouTube aku dan channel-channel yang lain, mulailah istiqomah bersalawat dan yang paling disenengin baca sholawat pujian. Masya Allah, akhirnya pada suatu ketika, pada suatu hari ada masalah nih. Yang masalah ini benar-benar kisahnya kayak kisah es teh yang kemarin lagi viral ya, itu juga bikin merinding banget ya kisahnya ya teman-teman ya. Benar-benar ada hikmah di balik sebuah kisah yang luar biasa, kita nggak pernah duga dah Allah kalau mau nolongin hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Dan buat teman-teman yang mau beli kedua buku ini lagi special offer ya teman-teman, dari tanggal 12 sampai 31 Desember 2024 ada bonusnya, ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kalian bisa dapetin tanda tangan aku, kemudian kalian juga bisa dapat surat kecil dari aku, dan kalian juga dapetin ebook jurnal sholawat. Beli satu, salah satunya juga tetap dapat bonus ya teman-temannya. Jadi langsung aja teman-teman klik linknya di bio atau teman-teman bisa hubungin admin. Langsung aja order sama admin ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jihan dari kota Banda Aceh. Halo Mbak Jihan, salam kenal ya. Saya mau izin share tentang keajaiban salawat yang Allah berikan. Sebelumnya mohon maaf akan panjang ya Mbak. Hehe, nggak apa-apa ya, lanjut. Qadarullah, saya sudah mengenal tentang sholawat dari semenjak bocil, dari masih SD. Tapi baru benar-benar mendalaminya ketika SMA dan baru benar-benar mulai rutin didawamkan sejak sekitar tahun 2021 akhir berkat wasilah dari channel Mbak Melisa dan beberapa channel YouTube yang lain. Tapi utamanya yang paling sering saya tonton itu channelnya Mbak Melisa. Berhubung Mbak rajin mengupload video testimoni, jadi semacam booster dikala iman lagi naik turun. Alhamdulillah. Lanjut ya Mbak, monggo. Jadi sebenarnya kenapa saya baru merutinkan baca sholawat di tahun 2021 akhir itu, karena saya sedang mengalami suatu persoalan besar. Berawal dari sana, keajaiban demi keajaiban bermunculan, baik yang kecil maupun yang besar. Sebenarnya saya mau share beberapa cerita keajaiban sekaligus, tapi takut kelewat panjang. Jadi saya share satu ini aja dulu ya, sekaligus ini yang paling ajaib menurut saya. Saya main FB itu udah lama banget Mbak Mel, 10 tahun lebih. FB itu sosmed tempat saya memperluas koneksi, bercengkrama dan berinteraksi dengan teman-teman, sekaligus tempat saya berjualan kecil-kecilan. Oleh karena itu akun itu amat sangat penting untuk saya. Tiba-tiba akhir Maret 2024 lalu saya dihack orang luar negeri. Panik dong, buru-buru saya amankan akunnya, ganti password segala macem. Malah akun saya dikunci oleh FB-nya sendiri, bingung kan Mbak? Terus buat recovery-nya, mereka butuh bukti kartu identitas. Oke lah, saya coba upload. Persoalan terus bertambah sejak dari itu. Sejak dari situ, awalnya berhasil membuka kunci akun dengan mengupload KTP. Saya ganti password, aktifkan 2FA segala macam. 2FA, maksud 2 apa ya? Yaudah lanjut aja ya.
Udah senang karena akun FB balik dan bisa dipakai kayak biasa, malah dikunci lagi secara tiba-tiba oleh FB dan untuk unlock-nya harus verifikasi memakai nomor HP yang nomornya bukan nomor saya, yang mana nomornya bukan nomor saya. Bingung, pusing, takut, semua campur aduk Mbak, terutama karena akun itu saya pakai untuk berjualan, untuk menghubungi klien-klien saya. Bagaimana kalau ada yang berpikir saya kabur, bawa duit orang karena menghilang tiba-tiba? Tapi saya nggak putus asa, saya terus bersolawat, sembari bersolawat saya juga terus mencari cara untuk membuka akun FB itu. Segala ikhtiar saya jalani bahkan sempat ditipu orang juga yang katanya bisa membuka kunci akun itu sampai uang saya ludes sekitar 400.000 Mbak. Jujur di situ saya sempat down banget tapi solawatnya masih jalan. Pertolongan Allah pun mulai muncul dalam beberapa hari setelahnya. Saya secara ajaib mulai tersadar kalau nomor yang diminta verifikasi itu adalah nomor HP lama saya. Yang mana tidak saya gunakan lagi, saya bahkan tidak ingat lagi nomornya. Iseng buka akun Google saya, ketemu nomornya. Saya pernah mencantumkan nomor itu di sana. Ketemu nomornya, saya coba telepon, SMS, WA ke nomor tersebut tapi hasilnya nihil, sama sekali tidak digubris. Bahkan saya sampai DM ke IG pemilik nomor itu sekarang, saya berhasil menemukan IG-nya, DM ke IG istrinya. Sampai ke Shopee istrinya, mereka jualan pakaian muslimah. Tapi chat saya tetap saja tidak digubris, yang di Shopee dibalas sih, tapi dia bilangnya kalau nomor HP itu bukan nomor suaminya, nggak ngaku nih. Makin bingung harus gimana, tapi lanjut sholawatan, dikala pusing itu saya terbesit pikiran gimana kalau menghubungi si pemilik nomor HP melalui temannya. Akhirnya saya scroll satu-satu Mbak Mel followers dan following di akun IG si pemilik nomor. Saya cek akun mana yang kira-kira masih aktif IG-nya. Nah saya coba hubungi satu persatu kurang lebih ada 3 akun yang saya coba hubungi waktu itu. Gak berharap banyak bakal dibales, udah pasrah nggak tahu harus gimana lagi waktu itu, tiba-tiba salah satu dari 3 akun tadi ada yang membalas DM saya. Beliau namanya Mbak Rizka. Alhamdulillah saya coba memberitahu dia tentang persoalan yang saya hadapi dan apa kira-kira dia bisa membantu menghubungi si pemilik nomor HP untuk membantu saya. Berhubung katanya si pemilik nomor HP teman SMP-nya. Mbak Rizka bersedia membantu, dia menghubungi si pemilik nomor HP dan ajaib walaupun kata Mbak Rizka mereka terakhir interaksi waktu si pemilik nomor HP dan istrinya menikah, tapi dia mau merespon ke chatnya Mbak Rizka. Berawal dari sana akhirnya si pemilik nomor HP menghubungi saya juga. Dan Allahu Akbar, akhirnya berhasil Mbak Mel, pemilik nomor HP membantu saya verifikasi dan mengembalikan akun saya yang dikunci sama FB. Yang awalnya saya pikir akan hilang selamanya, akun saya kembali, alhamdulillah. Terus ya Mbak, memang cara Allah tuh sangat unik. Jadi ternyata si pemilik nomor HP saat menolong saya itu posisi anaknya sedang kurang sehat. Sedangkan saya adalah seorang masih calon waktu itu karena belum wisuda, dokter umum. Wah, Masya Allah. Berarti sekarang kamu udah jadi dokter ya, Masya Allah. Tentu ini 2000 masih 2000 berarti masih itu kan 2021, ini 2024 ya? Lanjut ya, lanjut. Tentu saya juga gercep menolong si pemilik nomor HP Mbak. Saya bantu sarankan obat-obatan apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah saya juga bisa memberikan bantuan finansial kepada si bapak dalam jumlah yang hampir 1 juta agar anaknya berobat waktu itu. Masya Allah, aku merinding loh bacanya. Jadi saya mengalami persoalan persoalan ini tuh karena Allah mau saya dan si bapak saling tolong menolong dalam kebaikan. Allahu Akbar. Termasuk Mbak Rizka juga. Alhamdulillah berkat kejadian itu kami berteman baik sampai sekarang. Aku merinding loh teman-teman. Ini bukan tentang kita dapat uang dan segala macam, tapi kita ngebahasnya nanti ya. Sungguh dahsyat dan indah rencana Allah. Memang caranya sungguh tidak bisa ditebak dan ada-ada aja. Tapi itulah yang terbaik. Terima kasih banyak ya Mbak Mel atas seluruh videonya. Terima kasih juga karena sudah mengenalkan saya kepada salawat munjiat yang sudah menjadi salawat penyelamat saya. Sehari-hari saya dawamin munjiat minimal 100 Mbak Mel, tapi target kalau bisa tiap hari 500 sampai 1000 atau lebih. Niatnya sih jangan cuman waktu kepepet aja, baru baca 1000 munjiat, hehehe. Semoga Mbak Mel segala urusannya selalu dimudahkan, dilancarkan, rizki berkah berlimpah dan selalu bahagia karena Allah Ta'ala. Amin ya Rob. Amin ya Rob ya Mujib. Tunggu testimoni keduaku ya Mbak. Testi kedua akan bercerita soal ujian nasional dan wisuda dokterku. Sekarang alhamdulillah aku udah resmi jadi dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak, keren kamu ya Allah. Doain ya anak-anak aku juga bisa jadi dokter kayak kamu ya. Masya Allah, amin.
Masya Allah luar biasa, itu tadi kisah dari Dokter Jihan ya di Aceh. Masya Allah Mbak Jihan ini udah kenal sholawat dari bocil, dari SD. Tapi ya namanya juga bocil, akhirnya mulai-mulai sholawatan lagi SMA, ntar lupa lagi. Sampai akhirnya di 2021 itu SMA nggak sih ya? Lupa aku ya. Enggak lah, belum lah masa SMA. 2021 sekarang 2024 kan baru 3 tahun ya. Jadi sampai akhirnya, Mbaknya benar-benar kenal sholawat di 2021, maksudnya benar-benar mulai mengamalkan sholawat sejak katanya lihat YouTube aku nih. Nontonin YouTube aku dan channel-channel yang lain, mulailah istiqomah bersalawat dan yang paling disenengin baca sholawat munjiat. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah ya. Baca munjiat minim-minim 100, target mah 500 sampai 1000. Tapi kalau pas lagi genting, lagi kepepet ya bisa nyampe 1000. Ya begitulah kita, kalau lagi kepepet mah bisa ya 1000 munjiat ya. Masya Allah, akhirnya pada suatu ketika, pada suatu hari ada masalah nih. Yang masalah ini bener-bener kisahnya kayak kisah es teh yang kemarin lagi viral ya. Itu juga bikin merinding banget ya kisahnya ya teman-teman ya. Bener-bener ada hikmah di balik sebuah kisah yang luar biasa, kita nggak pernah duga dah Allah kalau mau nolongin hamba-hambanya. Jadi Mbak Jihan, ini FB-nya hilang, tiba-tiba dihack orang. Sementara di situ adalah sumber mata pencahariannya, sumber apa ya, harta karunnya tuh ada di FB itu. Ada klien-kliennya karena kan Mbak Jihan ini sambil kuliah sambil dagang. Mbak Jihan kuliah kedokteran, teman-teman. Sambil dagang, dagang ini, dagang itu gitu ya. Tiba-tiba hilang dan ternyata harus verifikasi pakai nomornya nomor lamanya dia yang zaman dulu yang udah nggak pakai. Dan ternyata nomor itu dicari di Google, ada yang pakai sekarang, udah dipakai sama orang. Kan biasa nomor kalau udah nggak pakai udah lama dipakai orang lain gitu kan. Sudah dipakai sama orang lain, mencobalah untuk menghubungi orang tersebut. Ya siapa juga yang percaya ya. Kita nggak kenal, ujuk-ujuk ada yang, "Mbak itu nomor saya yang dulu Mbak, tolong Mbak untuk verifikasi segala macam." Ya takut lah. Zaman sekarang verifikasi, klik-klik segala macam, ujung-ujungnya apa teman-teman kalau udah kayak gitu? Penipuan kan, siapa yang nggak takut gitu ya. Susah deh orang itu nggak mau dihubungin ya, susah dihubunginnya. Akhirnya Mbaknya nggak habis pikir, akhirnya Mbaknya muter otak nih ya. Berkas sholawat juga nih yang bikin Mbaknya juga mau bergerak, muter otaknya. Oh ya coba deh aku hubungi temen-temen dari si pemilik nomor ini. Dicarilah di akun sosmednya, akhirnya ketemulah. Beberapa teman dihubungin, akhirnya ada satu teman dari si orang yang punya nomor lamanya Mbak Jihan, mau ngebantuin Mbak Jihan untuk menghubungi orang tersebut. Dan Masya Allah, qadarullah akhirnya orang tersebut ngebantu. Di sini yang hikmah yang bisa diambil ya, Allah lagi mau nolongin Mbak Jihan sekaligus nolongin si orang yang punya nomor telepon ini. Yang punya nomor Mbak Jihan yang lama. Kenapa? Karena ternyata orang ini nih yang punya nomor Mbak Jihan yang lama, anaknya lagi sakit. Karena Mbak Jihan ini adalah calon dokter, tahu cara nanganin orang sakit, obat apa segala macam disaranin coba pakai obat ini Pak gitu ya. Sudah kebetulan sudah pada saat itu sudah calon dokter udah mau wisuda deh kalau nggak salah teman-teman ya. Akhirnya disaranin terus Mbaknya juga bersedekah, ngasih bantuan uang terima kasih lah ke si Bapak nih Pak, ada 1 juta buat Bapak buat berobat anak. Masya Allah, Allah mau ngasih 1 juta buat si anak dari si bapak ini melalui Mbak Jihan dengan cara Mbak Jihan juga dikasih ujian, tiba-tiba Facebooknya menghilang. Yang akhirnya sekarang keduanya terselamatkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Allah itu punya 1001 cara untuk menolong hamba-hambanya. Kita nggak bisa menerka-nerka. Allah nolongin kita dengan cara A nih. Oh, dengan cara B nih. Oh, dengan cara C nih. Enggak, kita nggak bisa menerka-nerka. Cara Allah menolong kita itu unik. Lalu kita harus bagaimana? Ya kita harus berusaha aja memperbaiki diri, memantaskan diri untuk bisa mendapatkan apa yang kita minta pada Allah. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Pantasin diri aja terus. Ya, teman-teman, kita nggak mantesin diri aja, Allah ngasih kita loh.
kita nggak pernah minta nafas sama Allah. Dikasih nih kita bisa nafas gratis, nggak susah-susah kita menghirup udara yang segar ini. Gratis, Allah baik banget. Kita nggak pernah minta mata untuk bisa melihat, tapi kita nggak usah bahas mata dah, takutnya ntar ada yang itu. Ya Masya Allah ya teman-teman, jadi Allah itu baik banget, teruslah berprasangka baik sama Allah. Karena akan selalu ada cara-cara Allah yang tidak terduga-duga untuk menolong kita. Ya, jadi semangat terus baca sholawat, biar makin semangat baca buku aku. Yang ini bedanya apa Mbak Mel? Buku yang pertama ini aku buat untuk mengenalkan teman-teman pada sholawat. Kemudian buku kedua ini aku buat untuk menyemangati teman-teman untuk tetap bersolawat walaupun hajat belum terkabul. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Jihan lancar terus rizkinya ya Mbak Jihan. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah. Doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.